Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke materi pertama di kelas 11 untuk matematika peminatan. Yang hari ini kita bahas yaitu materi persamaan trigonometri untuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama definisi, fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Yang pertama yaitu definisi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yaitu persamaan yang di dalamnya memuat fungsi trigonometri dan sudutnya belum diketahui. Nah, tujuan dari persamaan trigonometri ini nantinya kita bisa mengetahui sudut yang sesuai dengan persamaan itu sudut apa saja. Yang kedua, kita membahas fungsi sinus. Ya, perhatikan penjelasan mengenai persamaan fungsi sinus berikut. Untuk fungsi sinus nanti akan ada dua kemungkinan, yaitu ada satuan derajat yang bentuknya seperti pangkat 0 itu. Berarti itu derajat yang seperti ini, bukan pangkat 0 tapi hampir mirip ya. Sudah tahu lah ya, kalian sudah dari zaman SD sudah diberitahu juga. Ini namanya satuan derajat. Dan yang kedua yaitu satuan radian. Ini kalau ditulis ini berarti 2 pi radian. Ini 2 pi radian. Tapi untuk memudahkan ke depannya cukup ditulis seperti ini, 2 pi seperti itu. Nah, untuk yang satuan derajat penyelesaiannya itu nanti ketika kalian mendapatkan soal sin X sama dengan K, K-nya dirubah dulu menjadi bentuk sinus, menjadi sin alfa. Nah, di sini kan sudah kita bisa lihat ya, ini X, ini alfa. Berarti X1 sama dengan alfa, tapi ada tambahan di belakangnya, ditambah K kali 360 derajat. Maksudnya ini apa? Maksudnya kalau grafik sinus itu kan berulang secara periodik setiap 360 derajat. Nah, ini juga ketika sin X sama dengan sin alfa, X-nya itu nggak cuma alfa, tapi bisa alfa ditambah misalkan 1 kali 360 ditambah 2 kali 360 derajat seperti itu berulang. Dan yang kedua yaitu 180 derajat min alfa ditambah K kali 360. Artinya akan ada dua kemungkinan. X-nya alfa plus K 360 atau X-nya 180 min alfa plus K kali 360. Dengan K-nya merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk yang satuannya radian itu sama konsepnya hanya saja 360 derajatnya diganti jadi 2 pi, 180 derajatnya diganti menjadi pi. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, selesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 15 derajat untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini tinggal kita masukkan sin X sama dengan 15 derajat, berarti kalau cara gampangnya itu X sama dengan 15. Tapi karena bentuknya periodik berarti tidak hanya 15, maka berlaku seperti ini. X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X-nya itu sama dengan 180 derajat min 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurangi 15 berarti 165 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya itu tadi kan bilangan bulat. Kita milihnya bagaimana biar pas sesuai soalnya. Nah, kita lihat ininya, intervalnya. X-nya kan mintanya dari 0 sampai 360. Misal, K-nya kita mau milih misal min 1 ya. Namanya bilangan bulat kan berarti bisa negatif, bisa positif. K-nya misal kita milih min 1. Kita awang-awang saja. Min 360 tambah 15 apakah memenuhi ini? Ternyata tidak, berarti tidak ditulis tidak masalah. Kalaupun mau ditulis juga boleh, nanti tinggal diberi tanda tidak memenuhi. Ini saya ambil misalkan K-nya sama dengan 0 ya. K-nya kita ganti 0, berarti X-nya sama dengan 15.
Memenuhi tidak? Oh, memenuhi karena sesuai di interval ini. Berarti udah beres. Terus kita coba lagi misal K sama dengan 1. Kita masukkan, berarti 15 tambah 360 derajat, 375 derajat. Ternyata melebihi ini, tidak sesuai di sini, berarti kita kasih tanda tidak memenuhi. Atau kalau kalian sudah bisa secara awang-awang, ini tidak usah ditulis, tidak masalah. Kemudian yang ini yang persamaan yang kedua, kita coba dari K sama dengan 0. Nah, diperoleh K-nya 165 derajat, berarti memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, ternyata melebihi 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Artinya yang memenuhi hanya 15 dan 165 derajat. Kemudian contoh kedua, hitunglah nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X dari min 360 derajat sampai 90 derajat. Kita punya sin X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 kita buat menjadi sin suatu sudut. Nah, ternyata sin 60 derajat. Tinggal kita masuk ke rumus, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 kurangi 60 berarti 120 derajat. Nah, tinggal kita hitung seperti tadi, kita K-nya kita pilih agar sesuai di sini. Kita pilih misalkan K-nya sama dengan min 1, tapi kalau kalian mau nyoba misal boleh tidak nyoba dari K sama dengan min 5, boleh silahkan. Yang penting hasil X-nya memenuhi ini. K-nya sama dengan min 1, maka diperoleh nilai X-nya min 300. Ternyata memenuhi. Kemudian K sama dengan 0 diperoleh X-nya 60 juga memenuhi. Selanjutnya yang persamaan kedua kita cari juga dari K sama dengan min 1 diperoleh X-nya min 240 memenuhi juga. Kemudian K-nya sama dengan 0. Ternyata X-nya 120 derajat. Ternyata tidak memenuhi. Artinya yang memenuhi hanya 3, yaitu min 300 derajat, min 240 derajat, dan 60 derajat. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu fungsi kosinus. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Kalau tadi di sinus yaitu 180 min alfa, kalau di kosinus itu min alfa. Rumus yang pertama alfa plus K kali 360 dan rumus yang kedua min alfa plus K kali 360 derajat. Yang radian juga sama, alfa plus K kali 360-nya ganti jadi 2 pi radian. Dan yang kedua min alfa plus K kali 2 pi radian. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X plus akar 3 sama dengan 0 untuk X-nya dari 0 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini kita rubah 2 cos X plus akar 3, kita rubah sehingga hanya ada cos X di sisi sebelah kiri. Nah, ini 2 cos X plus akar 3 sama dengan 0. Cos X-nya kita sendirikan di sini. Akar 3 pindah menjadi min akar 3, 2. Karena ini perkalian pindah menjadi pembagian. Cos X sama dengan min akar 3 per 2. Nah, cos X min akar 3 per 2 itu sama saja cos berapa? Min akar 3 per 2 itu sama saja cos berapa? Kalau bingung boleh dibuka lagi materi di kelas 10 kemarin. Ini berarti sama saja cos 150 derajat. Bu, apakah boleh pakai sudut lain? Boleh, yang penting nilainya, nilai kosinusnya itu sama, min akar 3 per 2. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai X-nya apa saja, apakah hanya 150 derajat atau ada sudut lain yang memenuhi interval ini.
Nah, kita masuk ke rumus X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Atau yang kedua berarti min 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 150 derajat. Dan persamaan kedua, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan min 150 derajat. Berarti kan tidak memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1, diperoleh hasilnya 210 derajat. Berarti memenuhi karena ada di interval ini. Berarti kesimpulannya penyelesaian persamaan tersebut adalah 150 derajat, 210 derajat. Selanjutnya, contoh yang lain. Selesaikan persamaan trigonometri cos X plus 3 per 4 Pi sama dengan setengah akar 2. X-nya dari Pi sampai X-nya dari min Pi sampai dengan Pi. Nah, ini karena satuannya radian, bukan derajat, berarti nanti penyelesaiannya juga bentuknya radian. Nah, ini kita selesaikan dulu. Setengah akar 2-nya kita rubah menjadi kosinus suatu sudut. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa? Setengah akar 2 itu cos 45, atau kalau dalam radian berarti 1 per 4 pi. Nah, ini kita ambil sudutnya. X plus 3 per 4 pi sama dengan 1/4 pi plus K kali 2 pi. 1/4 pi-nya itu yang tadi kita anggap alfa. Ini sama saja. Kalau sesuai rumus tadi kan X sama dengan alfa plus K kali 2 pi. Nah, X-nya itu sepaket ini. X plus 3 per 4 pi. Sama dengan 1/4 pi, karena ini 1/4 pi, tambah K kali 2 pi. K kali 2 pi ini rumus. X plus 3 per 4 pi dari sini, 1/4 pi dari ini, dan K kali 2 pi ini rumus. Nah, kita rubah biar yang bagian depan hanya X. Kita pindah ke belakang, berarti kan jadinya 1/4 kurangi 3/4, berarti min 2/4 atau sama saja min setengah. Ini kita selesaikan di sini dulu, kemudian kita yang kedua. Nah, X plus 3/4, ini dari sini, X plus 3/4 pi dari sini, min 1/4 pi dari ini, min alfanya, berarti kan min 1/4 pi. Tambah K kali 2 pi, ini itu rumus. Nah, tinggal kita selesaikan, 3/4 pi-nya kita pindah ke belakang. Diperoleh hasilnya, X sama dengan min pi plus K kali 2 pi. Maka diperoleh hasil yang pertama ini tadi, K-nya kita cari, misal K-nya kita pakai 0, diperoleh X-nya min setengah pi. Yang ini, K-nya misal sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan min pi. Memenuhi tidak? Kalau sesuai yang tadi, berarti tidak memenuhi, karena tidak ada tanda sama dengannya. Yang interval tadi ya, mana ya? Nah, interval di soal ini kan tidak ada tanda sama dengan min pi, berarti kalau min pi itu tidak masuk. Yang masuk hanya yang pi ini. Nah, kita lanjut. Maka dari itu min pi tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1 diperoleh nilai X-nya pi berarti memenuhi. Artinya penyelesaiannya yaitu min setengah pi dan X sama dengan pi. Ya, topik yang terakhir yaitu fungsi tangen. Untuk fungsi tangen ini cukup hanya ada satu rumus. X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Atau kalau dalam bentuk radian berarti X sama dengan alfa plus K kali pi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Selesaikan persamaan trigonometri tan 50 derajat sama dengan tan X untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk memudahkan penyelesaian ini kita
pindah ruas saja, tan X-nya sama dengan tan 50. Sesuai rumus yang tadi, berarti X sama dengan 50 plus K kali 180. Artinya, kita tinggal mensubstitusi nilai K-nya. Misal, K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 50. K-nya sama dengan 1, berarti X-nya 230. Kalau K-nya sama dengan 2, memenuhi tidak. Kalau kita terawang, ternyata tidak memenuhi karena 2 kali 180 berarti 360 plus 50 otomatis tidak sesuai dengan interval ini. Berarti hasilnya kesimpulannya penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan 50 dan X sama dengan 230 derajat. Contoh yang kedua untuk fungsi tangan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 11/7 ditambah tan X sama dengan 4/7 untuk X-nya dari min 90 sampai 360. Nah, ini kita perlu merubah persamaan ini dulu biar tan X itu sendirian di salah satu ruasnya. Nah, artinya kita pindah ruas dulu, 11/7 kita pindah ke depan, diperoleh tan X sama dengan min 1. Nah, tan X sama dengan min 1 berarti min 1 itu sama dengan tan berapa? Nah, min 1 ternyata sama saja dengan tan min 45. Kalau bingung, buka lagi materi kelas 10. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. X berarti sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, tinggal kita substitusi nilai K-nya. Diperoleh ketika K sama dengan 0, X-nya min 45 berarti memenuhi. K-nya sama dengan 1 berarti 135 juga memenuhi. K-nya sama dengan 2. Hasilnya 315 juga memenuhi. Berarti kesimpulannya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 3 ini. Contoh terakhir, untuk X dari 0 sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X min 30 derajat sama dengan 1. Satunya kita rubah menjadi tangan suatu sudut. Tan berapa yang nilainya 1? Berarti tan 45 derajat. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. X min 30 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan min 30 kita pindah ke depan menjadi plus 30. Tujuannya apa? Tujuannya biar X-nya sendirian di depan. Berarti X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Tinggal kita substitusi nilai K-nya. Ketika K sama dengan 0, X-nya 75 memenuhi Y. Kemudian K-nya sama dengan 1, X-nya 255. Dan untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi karena sudah melebihi 360. Artinya himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 75 derajat dan 255 derajat. Nah, dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, apakah kamu sudah memahami materi ini? Ataukah masih ada kesulitan? Kalau masih ada kesulitan, silakan segera ditanyakan. Terima kasih.